Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 38, di restoran lezat. Dua orang dan seekor monyet kecil berjalan-jalan di sekitar kota kerajaan. Tidak dapat disangkal, ini adalah kota kerajaan Luotong, makmur, ramai di jalan-jalan yang panjang dan lebar. Beberapa jalan selebar 50 hingga 60 meter, dengan aliran kuda dan kereta yang tak berujung yang berderap di sepanjang jalan, dan jika kota Kabupaten Changnan dibandingkan, kota itu hanya dapat digambarkan sebagai daerah terpencil di pedesaan. Dari waktu ke waktu, ada orang-orang berpakaian aneh yang melewati Huang Xiaolong. Ada lebih dari 30 daerah yang diperintah oleh keluarga kerajaan Luotong, dan di bawah setiap daerah terdapat banyak kota sehingga banyak budaya yang berbeda di antara kota-kota itu terlihat jelas. Ini mirip dengan Huaxia, yang memiliki banyak etnis yang berbeda. Saat mereka berjalan-jalan di kota, seorang pria berotot dengan tinggi 2 meter yang seluruh tubuhnya ditutupi rambut kasar dan di wajahnya terdapat kumis seperti harimau berjalan melewati Huang Xiaolong. Apakah itu Bisman? Huang Xiaolong bertanya-tanya saat dia melihat pria berotot yang baru saja berjalan melewati mereka. Di dunia roh bela diri, selain ras manusia, ada banyak ras lain dan manusia binatang adalah salah satunya. Ada juga manusia setengah binatang, keturunan dari hubungan antara manusia dan manusia binatang. Karena jalanan sudah ramai, Huang Xiaolong hanya mengikuti arus, monyet kecil di bahunya terus-menerus mencicit kegirangan. Huang Xiaolong dan Fei Hao berjalan santai, terkadang ke kiri, terkadang ke kanan. Beberapa saat kemudian, saat dia berjalan melewati sebuah restoran bernama Restoran Lezat, Huang Xiaolong berhenti. "Fei Hao, ayo masuk dan makan sesuatu," kata Huang Xiaolong. Setelah menghabiskan 4 bulan berlatih di hutan bulan perak, lidahnya sudah hitam karena makan daging panggang setiap hari, jadi dia berencana untuk makan sepuasnya hari ini. Saat Huang Xiaolong selesai berbicara, monyet kecil yang bertengger di bahunya langsung bertepuk tangan tanda setuju. "Rakus," goda Huang Xiaolong. Mereka masuk ke restoran itu dan melihat bahwa restoran itu penuh. "Ayo pergi ke lantai 2. Namun saat Huang Xiaolong dan Fei Hao hendak menaiki tangga, pelayan restoran dengan cepat bergegas menghampiri mereka untuk menghentikan mereka pergi ke lantai 2 dan dengan sopan menjelaskan. "Adik kecil, maafkan aku, tapi lantai 2 kami diperuntukkan bagi para bangsawan." "Bangsawan lagi?" Huang Xiaolong mengerutkan kening, lalu menatap Fei Hao. Fei Hao menjawab dengan melemparkan koin emas kepada pelayan sambil berkata, "Ini tip tuan muda." Pelayan restoran itu tercengang sejenak sambil menatap koin emas di telapak tangannya. Ini untukku. Gaji bulanannya adalah 1 koin emas dan para bangsawan yang sering datang ke sini biasanya menghadiahinya beberapa koin perak. "Sekarang kita bisa naik?" Fei Hao bertanya dengan acuh tak acuh. Tentu. Jawab pelayan itu saat dia kembali sadar, dengan wajahnya tersenyum lebar dia berkata, "Silakan lewat sini." Dan dengan hormat menuntun Huang Xiaolong dan Fei Hao ke lantai 2. Meski lantai kedua dikatakan diperuntukkan bagi para bangsawan, hal itu belum tentu benar, karena selama pelanggan dapat membayar, lantai kedua terbuka untuk mereka. Jelas, Huang Xiaolong dan Fei Hao adalah orang kaya. Jadi, pelayan restoran membawa mereka ke tempat duduk yang bagus di dekat jendela. Setelah Huang Xiaolong dan Fei Hao duduk, pelayan itu bertanya dengan sopan sambil tersenyum, "Tuan-tuan, hidangan apa yang ingin Anda pesan? Bawakan kami sekitar 10 atau lebih hidangan yang paling terkenal di restoran Anda. Dan 3 kendi anggur terbaik yang tersedia," kata Huang Xiaolong. 10 hidangan atau lebih. 3 teko anggur terbaik. Pelayan restoran itu tercengang dan mulutnya menganga. "Lebih dari 10 piring dan 3 guci anggur. Mengapa kau masih berdiri di sana? Tidak bergerak?" tanya Fei Hao, tetapi melihat pelayan restoran itu masih berdiri di sana, dia sedikit mengernyit lalu mengeluarkan sebuah kantong kecil dan melemparkannya ke pelayan itu. Pelayan restoran itu menangkap kantong kecil itu, membukanya, dan melihat isinya. Cahaya keemasan yang indah bersinar di depan matanya, kantong kecil itu berisi sekitar 60 koin emas. "Ini sudah cukup, kan?" tanya Fei Hao. Pelayan restoran itu menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Cukup. Akan ada banyak yang tersisa juga. Sisanya adalah hadiahmu. Cepat pergi dan ambil piringnya. Sisanya adalah hadiahmu. Ketika pelayan restoran mendengar kalimat ini, matanya tampak berubah menjadi berwarna emas, kepalanya mengangguk seperti anak ayam yang mematuk biji-bijian. "Dua tuan, yakinlah, aku akan sangat cepat dan tanggap dalam mengantarkan hidangan." Dia bergegas turun sementara tangannya menyeka keringat di dahinya, tidak yakin apakah keringat itu karena takut atau senang. Tak lama kemudian, piring-piring pun dikirim. Meja itu penuh dengan hidangan-hidangan harum yang menggugah selera. "Tuan-tuan, ketiga guci ini adalah anggur terbaik restoran kami yang disebut anggur bulan salju, minuman spesial restoran kami," kata pelayan restoran itu dengan hormat. "Anggur bulan salju.
Fei Hao mengangguk dan melambaikan tangan kepada pelayan restoran. Bagus, kamu bisa pergi. Ya, silakan panggil saya jika ada yang Anda butuhkan. Ucap pelayan itu lalu pergi dengan senyum di wajahnya. Begitu pelayan itu pergi, monyet ungu kecil itu melompat dari bahu Huang Xiaolong dan langsung menuju ke salah satu guci anggur. Dengan tepukan ringan dari tangan kecilnya, tutupnya terlepas dan seketika aroma anggur harum tercium di udara. Mata monyet kecil itu berbinar, ia mengangkat kendi berisi anggur dan meminumnya dengan lahap. Setelah itu ia menyeringai dan mencicip pada Huang Xiaolong dan Fei Hao. Keduanya tertawa mendengar kejahilan monyet kecil itu, lalu masing-masing mengambil sebuah kendi dan mulai minum. Begitu anggur itu ditelan, sensasi dingin menyegarkan memenuhi mulut mereka, penuh dengan aroma anggur. Sementara Huang Xiaolong, Fei Hao, dan monyet ungu kecil itu bersenang-senang, di aula utama istana Adipati Fu, Meng Xia, yang dicukur botaknya oleh Fei Hao, berteriak dengan marah, "Ayah, kau harus membunuh dua rakyat jelata terkutuk ini. Potong tangan dan kaki mereka. Potong tangan dan paha mereka, dan kemudian aku ingin mengarak mereka keliling kota, aku ingin semua orang tahu konsekuensi dari menentang istana Adipati kita." Melihat penampilan putranya yang menyedihkan, niat membunuh di hati Meng Chen membumbung tinggi, putranya benar-benar dipukuli tepat di depan gerbang kota. Terlebih lagi, tangan para penjaga rumah besar itu semuanya terpotong. Ini adalah penghinaan yang nyata. Masih belum menemukan keduanya? Tanya Meng Chen dengan nada dingin saat dia menoleh untuk melihat kepala pelayannya, Xie Fei. Tepat saat kepala pelayan Xie Fei hendak berbicara, tiba-tiba, dari luar aula utama salah satu pengawal yang dikirim untuk menyelidiki berlari masuk, melapor ke Tuan Duke, kami telah menemukan dua orang itu, mereka ada di restoran lezat. Restoran lezat. Meng Chen berdiri dengan marah, kilatan dingin melintas di matanya, dan dia berkata, bagus, sangat bagus. Pukul anakku, dan lukai pengawal Duke ini namun masih berani bersenang-senang di restoran lezat. Pihak lainnya praktis sedang melihat ke bawah ke Duke Mansion. Kumpulkan semua ahli di atas Ordo Ketujuh di rumah besar dan ikuti aku ke restoran lezat. Teriak Meng Chen. Baik, Tuan Duke. Kepala pelayan Xie Fei menjawab dengan hormat, tetapi kemudian ragu-ragu sebelum bertanya, kalau begitu, haruskah aku memanggil Tuan pertama dan Tuan kedua? Meng Chen berkata, tidak apa-apa. Lakukan saja. Aku tidak peduli trik apa yang dimiliki pihak lain, aku ingin mereka mati dengan menyedihkan. Sementara semua ini berlangsung, Huang Xiaolong dan Fei Hao melahap hidangan lezat. Beberapa saat kemudian, Fei Hao tiba-tiba berhenti makan, berdiri dan berkata kepada Huang Xiaolong, Tuan muda, aku akan menemui seseorang, dia ada di kerajaan Luotong dan juga murid gerbang Asura kita. Aku akan membawanya ke sini untuk menyambut Tuan muda. Jika dia tahu bahwa Tuan muda ada di kerajaan Luotong, dia pasti akan sangat senang. Murid Asuras Gate. Apakah ini alasan mengapa Fei Hao berani memukul putra seorang duke? Huang Xiaolong mengangguk, baiklah, cepat kembali. Dia tidak menanyakan identitas murid Asuras Gate di kerajaan Luotong karena ketika Fei Hao kembali, dia tentu akan mengetahuinya. Baik, Tuan muda. Fei Hao menjawab dengan hormat lalu berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, Fei Hao muncul di depan sebuah rumah besar, dan di atas pintu masuk utama tertulis sebuah tanda, Rumah Marsekal. Di kerajaan Luotong, ada jenderal, adipati, markis, tetapi hanya ada satu marsekal.